Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان Akramani wa akramakumullah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di dalam membaca hadis-hadis Nabi SAW, sekaligus kita membacakan faidah-faidahnya yang ditulis oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis tersebut, di mana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, kita bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2024. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-40. Ya, pada hadis yang ke-40. Kita mulai dahulu pada tanggal berapa? Ya, bulan 12 tahun 2022. Ya, berarti setahun lebih dikit. Bulan 12 tahun 2022. Hampir 14 bulan atau lebih. Di mana hadis yang ke-40 ini sudah kita jelaskan makna dan beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama. Pada kesempatan ini akan dibacakan tentang aqwalus salaf, perkataan para salaf yang memiliki makna, ada hubungannya dengan hadis yang disebutkan dalam hadis ini. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibai, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang pundakku atau bahuku dari arah depan. Faqala, lalu beliau bersabda, memberikan nasihat kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah sebagai orang asing atau sebagai orang yang menyeberangi jalan atau musafir. Lalu disebutkan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, artinya perkataan ini bukan hadis Nabi, tapi perkataan ini adalah yang selanjutnya ini ucapan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika.
Rawahul Bukhari. Ya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan apabila engkau berada di waktu sore maka jangan menunggu sampai pagi hari. Artinya pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang bisa dilakukan di waktu sore hari maka jangan ditunda sampai di pagi hari. Dan sebaliknya wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari jangan menunggu sampai sore hari. Ya, jangan menunggu sampai sore hari. Artinya jangan menunda pekerjaan atau amal-amal saleh yang bisa dikerjakan sampai yang dikerjakan di pagi hari kemudian ditunda sampai sore hari. Karena belum tentu sore hari itu bisa didapatkannya. Artinya belum tentu dia mendapati waktu sore tersebut kalau dia menundanya. Kalau itu amal soleh maka bersegera untuk segera melakukannya. Kalau itu pekerjaan yang bisa dikerjakan maka jangan ditunda. Karena bisa jadi menunda itu juga akan menumpuk, menyebabkan tumpukan pekerjaan-pekerjaan. Wa khudh min sihhatika limaradhik. Lalu beliau mengatakan dan manfaatkan waktu sehatmu untuk terus beramal, untuk terus bekerja, untuk menghadapi waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang makna dan faidah-faidahnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Adapun aqwalus salaf, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di sini ya. Yang pertama adalah dakhala rajulun ala Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang masuk atau bertemu dengan Abu Dzar. Faja'ala, artinya masuk ke rumah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faja'ala yaqlibu basarahu fi baitihi. Lalu pandangan laki-laki yang masuk ke rumah Abu Dzar tersebut melihat ke rumahnya, ke sana kemari. Faqala ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Wahai Abu Dzar, orang ini barangkali bertanya-tanya, kok di rumahnya tidak ada apa-apa? Tidak ada barang apa-apa yang dimiliki oleh Abu Dzar. Maka beliau bertanya, wahai Abu Dzar, mana barang-barang perhiasanmu, mana barang-barang yang kau miliki? Faqala, maka apa jawaban Abu Dzar radhiyallahu anhu? Inna lana baitan natawajjahu ilaih. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kami atau kita memiliki rumah yang kita sedang menuju ke sana. Artinya maknanya adalah bahwa rumah yang sekarang ditempati itu bukan rumahnya, itu tempat persinggahan. Faqala innahu la budda laka min mata' ma dumta hahuna. Apa kata orang tersebut tadi? Laki-laki tadi yang melihat di rumah Abu Dzar tidak ada barang apa-apa, mungkin tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada perabotan dan seterusnya. Ya, maka apa kata laki-laki tersebut? Sesungguhnya engkau harus memiliki perabotan atau barang-barang selama engkau ada di sini. Faqala, apa jawaban Abu Dzar radhiyallahu anhu? Inna sahibal manzil la yada'una fihi. Sesungguhnya pemilik rumah ini tidak membiarkan kita berada di dalamnya. Artinya bahwasanya Abu Dzar ini memahami rumah ini bukan tempat selamanya. Bahwasanya kita itu nanti akan pergi dari rumah ini, akan kita tinggalkan. Di mana pemilik rumah ini maksudnya yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu tidak membiarkan kita terus-menerus hidup di rumah yang kita singgahi tersebut, yang kita tinggali di dunia ini. Maka ini menunjukkan pemahaman betapa pemahaman Abu Dzar radhiyallahu anhu betapa dunia itu sangatlah rendah. Sehingga beliau tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama
bahkan menganggapnya hanya sebatas sebagai sarana yang kita tidak akan bisa membawanya ke alam akhirat, yang kita akan meninggalkannya. Ini menunjukkan kezuhudan seorang Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada dunia. Kemudian yang berikutnya, kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan." Mudbirah. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Wa likulli minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amal wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang sangat terkenal, termasuk yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak, di mana dia adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti misanan, anak paman Nabi SAW. Dengan Nabi SAW itu adalah sebagai misanan. Karena bapaknya yaitu Abu Talib itu saudara bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Thalib. Di mana beliau adalah juga termasuk khalifah yang keempat di antara khulafa ar-rasyidin al-arba'ah. Di mana beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah." Sungguhnya dunia ini telah meninggalkan kita, hampir-hampir meninggalkan kita. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Dan sungguhnya akhirat itu akan segera datang. Wa likulli minhuma banun. Dan masing-masing maksudnya dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak. Artinya memiliki orang-orang yang mereka itu perhatian betul kepada salah satunya. Sehingga seolah-olah dia dijadikan sebagai induknya atau orang tuanya. Sehingga ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Maka kemudian beliau memberikan wasiat, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Artinya perhatiannya hanya sebatas dunia saja. Tujuan utamanya hanya dunia saja. Tapi jadikanlah tujuan utama bagaimana selamat di akhirat. Jadikanlah cita-cita utama supaya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini, maksudnya di dunia ini, adanya adalah amal perbuatan yang kita lakukan dan tidak ada hisab. Allah belum menghisab amalan-amalan kita di dunia. Sehingga kita tidak tahu amalan kita itu lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Oleh karena itu di sini kita pentingnya muhasabah diri. Karena Allah Ta'ala belum menghisabnya. Sehingga di sini Umar Ibn Khattab yang menasihati kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian, hitunglah diri kalian. Maksudnya apa? Perhatikan amal baiknya apakah lebih banyak daripada amal buruknya. Supaya kita setelah muhasabah melihat diri kita, maka kemudian kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau banyak salahnya, maka kita segera minta ampun kepada Allah, kita perbaiki supaya kita lebih baik. Kalau banyak amal baiknya, alhamdulillah, kita memuji kepada Allah dan kita mohon taufik supaya bisa istiqomah. Itu begitu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata beliau, hari ini kita di dunia itu adanya adalah terus kita beramal dan tidak ada hisab. Adapun nanti di akhirat,
Ya, wa ghadan besok, maksudnya besok di alam akhirat. Ya, adanya apa? Hisabun wala amal. Adanya hanya hisab, perhitungan amal, dan tidak ada lagi penambahan amal saleh. Penambahan amal saleh. Dan demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya apabila anak Adam meninggal dunia, ya, idza mata ibnu Adam in qata anhu amalu illa min salas. Ya, sungguhnya anak Adam itu, manusia itu, kalau meninggal dunia akan terputus darinya amalannya kecuali tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, kemudian yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Itu yang akan terus menjadi aset bagi orang tersebut ketika dia punya sedekah jariyah yang terus-menerus, pahalanya akan mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, lalu orang yang mengambil tersebut terus mengamalkan ilmunya, kemudian menularkan kepada yang lain, seperti kita mengajari anak-anak baca Al-Quran. Ya, sekali kita mengajari Al-Fatihah, kemudian anak tersebut menggunakannya untuk sholat, menggunakannya ya untuk selalu dia baca pada beberapa kesempatan. Sehari semalam saja dia akan membaca minimal 17 kali. Minimal 17 kali dalam sholat sehari semalam. Maka sungguh orang yang mengajari surat Al-Fatihah sampai dia bisa faham, ya mampu membacanya dengan baik, menghafalnya dengan baik, maka niscaya ketika dia mengamalkan akan terus manfaat baginya, akan terus mengalir padanya pahala tersebut. Itu ilmun yuntafa'u bi. Kemudian yang terakhir adalah waladun salih yad'u lahu, anak salih yang senantiasa akan mendoakannya. Dan ini penting sekali bagi para orang tua agar mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih. Maka kalau kita memiliki anak satu yang salih itu sangat luar biasa. Memiliki dua lebih sangat luar biasa lagi, keduanya saleh. 3, 4, 5, semakin banyak anak yang saleh, itu akan semakin banyak pula ya doa yang akan kita akan senantiasa kita mendapatkannya, orang tua mendapatkan dari mereka. Itu yang tidak terputus. Ya, karena apa? Di akhirat setelah meninggal dunia tidak ada lagi yang bisa menambah amalan. Tidak ada lagi yang bisa menambah amalan kecuali ketika dia hendak sakaratul maut, sebagaimana barangkali yang sudah kita sampaikan. Itu Allah berikan kesempatan dia menambah kebaikan. Dia dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidak bisa apa-apa, dalam keadaan mau datang ajalnya, dia diberi kesempatan sepertiga dari hartanya sebagai wasiat. Itu tujuannya untuk menambah kebaikan, karena barangkali dia tidak lagi bisa melakukan amal saleh. Ya, hanya terbatas mungkin di akhir-akhir hayatnya, mungkin hanya bisa berzikir, hanya bisa sholat sebatasnya semampu dia. Tidak bisa kemudian dia beramal sebagaimana ketika di waktu muda atau ketika sehat. Maka ketika sakit Allah beri kesempatan, yaitu dengan memberikan wasiat. Wasiat ini maksimal sepertiga. Wasiat bukan diberikan kepada ahli waris. Wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris, entah itu untuk kepentingan masjid, kepentingan pesantren, kepentingan orang-orang yang membutuhkan, ya, dengan sepertiga hartanya, entah itu diwakafkan untuk membangun masjid di atasnya, atau diwakafkan untuk ya membuat sumur yang airnya dimanfaatkan untuk ya masyarakat secara umum, maka itu akan terus mengalir pahalanya kepada. Ya, itu demikian. Minimal apa maksimal sepertiga dari hartanya sebagai tambahan kebaikan yang akan terus mengalir pada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan,
Al-mu'minu fid dunya kal gharib wa la yajza' min dhilliha aw min dhulliha wa la yunafisu fi 'izziha. Lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Seorang mukmin itu ketika di dunia seperti orang asing, ya. Seperti apa? Orang asing. Wala yajza' min dhulliha. Dan janganlah dia ya merasa yajza, apa namanya, terkaget dengan kehinaan dunia itu sendiri. Artinya jangan merasa kemudian supaya dia mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya, karena dunia itu adalah dikatakan di sini rendah, kerendahannya. Kemudian dan janganlah dia kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaannya. Lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Ya. Lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Orang yang beriman itu memiliki urusannya sendiri. Adapun pada manusia secara umum, dia itu memiliki urusannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau menasihati kita sebagai orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jangan kemudian kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan sampai kita kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dunia, lalu meninggalkan akhirat. Kemudian selanjutnya, qila li Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Ditanyakan kepada Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, kaifa asbahta? Ya, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan? Kemudian beliau menjawab, ma dhannuka birajulin yartahilu kulla yaumin marhalah ilal akhirah. Bagaimana menurutmu? Apa prasangkamu? Apa dugaanmu dengan seorang yang setiap hari dia itu berpindah, melangkah satu fase kepada fase berikutnya untuk menuju akhirat, untuk menuju alam akhirat. Ini menunjukkan dia itu ketika ditanya bagaimana kabarmu, menunjukkan dia dalam keadaan ya di mana dia itu, kita itu selalu akan berkurang umur kita, kemudian kita akan mendekati alam akhirat kita. Yang seharusnya kita pikirkan alam akhirat kita. Ya, demikian. Terkadang sebagian orang berpikir semakin dia berumur maka dia akan semakin berpikir bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya nanti bagaimana meninggalkan harta tersebut untuk anak cucunya. Ya, itu demikian. Maka ini adalah tujuan yang sebenarnya tidak buruk. Walaupun itu ya ketika dia itu melakukannya kemudian melupakan akhirat, maka itu yang dilarang. Itu yang akan menjadi buruk sebagaimana nasihat-nasihat para ulama sebelumnya. Ya. Ketika seorang itu mengumpulkan tujuannya untuk ahli warisnya supaya mereka dalam keadaan hidup yang nyaman, tidak kemudian meminta-minta atau tidak dalam keadaan kemiskinan dan seterusnya. Ada tujuan yang baik, tapi kemudian jangan sampai melupakan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Karena sebenarnya tujuan utama adalah bagaimana supaya hidup di akhirat nanti secara bahagia. Kemudian selanjutnya, qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang yang sangat terkenal. Beliau adalah
ya, ulama kibar di kalangan tabi'in, ya, kalangan tabi'in. Di mana beliau mengatakan innama anta ayyamul majmu'ah. Kullama madha yaumun madha ba'duka. Sesungguhnya engkau, ini berbicara kepada kita semua, sesungguhnya engkau adalah hari-hari yang berkumpul pada dirimu. Artinya waktu yang kita miliki ini itu adalah tidak adalah kumpulan hari-hari. Kullama madha yaumun, setiap satu hari itu berlalu, ya, maka apa? Madha ba'duka. Sebagianmu sudah berlalu pula. Sebagian dari kita sudah berlalu, kesempatan kita hidup di dunia sudah berlalu. Ya, kesempatan kita untuk menjadi bahagia itu sudah berlalu. Maksudnya menjadi bahagia di akhirat. Kalau kita misalkan hari ini kita lewatkan hari tanpa amal soleh, berarti kita telah melewati hari kita, waktu yang Allah berikan kepada kita tanpa amal soleh. Berarti ini kita telah menyia-nyiakan sebagian dari kita, di mana kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita kemudian, ya, di hari esoknya tidak bisa berbuat apa-apa, barangkali ada ajalnya telah tiba misalkan, maka sangat-sangat menyesali perbuatan yang ternyata dia tidak melakukan kebaikan sama sekali di hari sebelumnya. Kemudian berikutnya, qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah li rajul. Fudail ibn Iyad ini seorang ulama, ya, besar. Dia itu adalah dulunya ketika masih muda adalah seorang perampok. Dalam biografinya dikisahkan seorang perampok yang bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian memperbaiki keislamannya, memperbaiki taubatnya, dan menjadi ulama yang sangat zuhud, ya, sehingga banyak sekali ucapan-ucapan, ya, yang sangat-sangat berfaedah dari ini. Beliau mengatakan, kam atat alaika? Qala sittuna sana. Jadi beliau bertanya kepada seorang laki-laki, ya, bertanya tentang umurnya, berapa umurmu? Artinya sudah engkau lewati. Maka dia menjawab 60 tahun. Saya umurnya 60 tahun. Qala fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugh. Sesungguhnya engkau sejak 60 tahun itulah, ya, 60 tahun itulah sedang berjalan menuju Rabbmu. Dan hampir-hampir engkau akan sampai, karena kalau sudah umur 60 tahun itu tidak lama lagi. Ya. Tidak sampai kemudian berpuluh-puluh tahun berikutnya. Ya. Paling banter 70 tahun, 80 tahun. Kalau 100 tahun pun sudah dalam keadaan tidak lagi produktif, sudah lemah, sudah butuh bantuan, dan bisa jadi merepotkan orang lain atau merepotkan anak-anak dan seterusnya. Sehingga beliau mengatakan, yushiku an tablugh, hampir-hampir kau akan sampai bertemu kepada Rabbmu. Tinggal bagaimana seseorang itu amal yang dia persiapkan ketika di dunia. Kalau 60 tahun dia lewati, ternyata lebih banyak amal buruknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Kemudian yang berikutnya, ya, qala Aun ibn Abdullah rahimahullah, illa min anfai ayyamil mu'min lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudriku akhirah. Sesungguhnya yang paling bermanfaat hari-hari bagi seorang mukmin adalah ketika di dunia ini apa yang dia pikirkan, apa yang dia perkirakan, di mana dia akan mendapati akhiratnya. Jadi yang paling bermanfaat ketika dia di dunia itu adalah ketika dia itu, ya, prasangka dia, pikiran dia kepada akhiratnya. Sehingga ketika dia memikirkan bagaimana selamat di akhirat, maka mudah-mudahan dia akan terus beramal untuk akhiratnya. Itu yang paling bermanfaat untuknya. Kalau seorang berpikirnya dunia terus, dalam pikirannya yang dipikirkan adalah itu,
maka ini dikhawatirkan dia tidak akan bahagia di akhiratnya. Sehingga itulah waktu yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin ketika dia memikirkan bagaimana akhiratnya. Kemudian qala Bakar Al-Muzani rahimahullah. Bakar Al-Muzani rahimahullah mengatakan, "Idza aradta an tanfa'aka salatuka." Apabila engkau menginginkan salatmu itu membawa manfaat bagimu, memberikan manfaat untukmu, maka apa? Fakul, katakanlah, la'alli la usalli ghairaha. Ya, barangkali saya tidak lagi salat selain salat ini. Artinya ketika dia melaksanakan salat, menjadikan salat yang dia lakukan ini seolah-olah ini salat terakhir. Seolah-olah ini salat perpisahan. Ya. Itu kata beliau. Ini sehingga menjadikan salat tersebut sangat akan menjadi bermanfaat baginya ketika seorang akan berpisah dengan apa? Dunia. Salat yang dilakukan adalah salat terakhir. Ya, itu kira-kira bagaimana? Kira-kira dia akan main-main salatnya tidak khusyuk, asal-asalan, atau dia menjadikan salat itu betul-betul khusyuk. Ketika seorang tahu bahwasanya salat ini adalah salat terakhir yang dia lakukan, maka niscaya dia bisa jadi tidak akan bangkit dari sujudnya. Dia ingin dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan sujud. Itu begitu. Ya. Maka beliau mewasiatkan demikian. Kalau ingin engkau salatmu bermanfaat bagimu, jadikan apa? Salat yang kau lakukan seolah-olah itu engkau tidak akan salat lagi. Tidak akan salat lagi, maksudnya apa? Itu sebagai salat yang terakhir. Kemudian qala Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, kullu yawmin ya'ishuhul mu'min ghanimah. Jadi setiap hari, ya, setiap hari seorang mukmin ya melewati waktunya atau kehidupannya itu sebenarnya ghanimah. Ghanimah yang dia dapatkan, waktu yang dia dapatkan berupa hari-hari hidupnya tersebut dalam rangka berbanyak amal, dalam rangka memperbaiki dirinya kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demikian. Ini di antara perkataan para ulama yang ada makna atau semakna dengan hadis Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, adalah hadis yang ke-41. Hadis yang ke-41. Disebutkan di sini hadis yang ke-41 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya sampai hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku datang bersamanya, yang aku bawa, maksudnya ajaran Nabi SAW. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, maksudnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hawa nafsunya mengikuti aturan syariat. Itu begitu. Sampai hawa nafsunya mengikuti aturan syariat. Kalau hawa nafsunya tidak mengikuti aturan syariat, maka di sini dikatakan tidaklah sempurna imannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan hadisul hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah, yang kami riwayatkan dari dalam kitab al-hujjah. Bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih, kata beliau.
Disebutkan dalam hadis yang ke-41 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Baik, sebelum kita menjelaskan hadis tersebut dan membacakan faidah-faidahnya, kita baca bersama hadis tersebut. Ikuti semuanya. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Kita ulangi lagi. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ini adalah hadis yang ke berapa tadi? 41. Walaupun disebut Al-Arba'in An-Nawawiyah, tetapi hadisnya melebihi dari 40. Beliau menyebutkan hadisnya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ya. Namanya adalah Abdullah, bapaknya Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Dia dan bapaknya adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ya, dia Abdullah ini lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya. Lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya. Aslama qabla abihi. Abdullah bin Amr lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya. Wa kana aliman fadilan qari'an lil Quran. Dia memiliki keutamaan sangat luar biasa. Di antaranya adalah beliau adalah seorang alim yang sangat mulia, ahli membaca Al-Quran, min hufadhil hadis, termasuk penghafal hadis. Ya, artinya banyak hafalan hadisnya. Demikian pula banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muktsirina li riwayatihi. Wal muktsirina li riwayatihi. Artinya banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kelebihan Abdullah bin Amr ibn Al-As ini adalah beliau selalu mencatat, selalu menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal Islam, Nabi melarang menulis dari Nabi SAW yang diucapkan Nabi SAW kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Karena khawatir tercampur antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Sehingga yang dibolehkan dicatat adalah Al-Quran. Adapun selain itu
tidak dibolehkan. Akan tapi berjalannya waktu, maka ada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibolehkan secara khusus, untuk mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr ini, di mana beliau mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah yang para ahli hadis mengatakan perawi paling banyak di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya, di mana beliau sangat, ya, kalau bahasa gampangnya, ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr dalam masalah ilmu hadis, dalam masalah meriwayatkan hadis. Ya, yakbituhu. Keinginan ini adalah keinginan yang baik, seperti, ya, ilmu yang didapatkan oleh Abdullah. Itu yang disebutkan bahasa Arabnya dengan ghibtah, di mana beliau mengatakan la a'lamu ahadan aktsara hadisan minni. Ini bukan sebagai bentuk kesombongan, ya, tapi bentuk apa? Tahadus bin ni'mah. Kata beliau, saya tidak mengetahui salah seorang pun yang paling banyak hadisnya, artinya paling banyak hafalan hadisnya, ya, lebih dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Hadis dari yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah ibn Amr. Karena memang para sahabat-sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan, sebagaimana disebutkan dalam, ya, kitab-kitab para ulama, adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu. Kata Abu Hurairah mengatakan demikian, bahwasanya tidak ada yang paling banyak melebihi, ya, tidak ada yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW hadis melebihiku kecuali siapa? Kecuali Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Bedanya, Abdullah bin Amr itu dia menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Hafalannya kuat. Karena ketika beliau berdoa, ya, Allahumma rzuqna ilman la yunsah. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsah. Maka ketika dia berdoa tersebut, Rasulullah SAW mendengar doa itu, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang tidak dilupakan. Ilmu yang tidak dilupakan. Ini menunjukkan apa? Ya, keinginan Abu Hurairah supaya menjaga ilmu ini supaya tidak dilupakan. Dan benar diaminkan oleh Rasulullah dan Allah ijabahi. Di mana hadis-hadis Rasulullah SAW terjaga. Ya, sehingga banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, di antara sifatnya adalah wa kana katsiras siyami wa qiraatil Qur'an. Ini keistimewaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi mereka memiliki amalan-amalan yang khusus yang dia perbanyak, di mana dia banyak berpuasa dan banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak berpuasa dan banyak membaca Al-Quran. Seperti sahabat yang lain. Ya, contohnya Bilal bin Rabah, ketika Nabi SAW melihat terompahnya sudah ada duluan di surga. Ketika Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang menjadikan, ya, terompahmu sudah ada di dalam surga? Artinya Rasulullah melihat terompah Bilal itu sudah ada di dalam surga. Apa amalanmu yang paling kau harapkan untuk bisa mendapatkan itu? Nah, kemudian dia mengatakan,
tidaklah aku berhadas, kemudian saya bersuci, kecuali saya gunakan suci tersebut untuk melaksanakan sholat. Ya, ini di antara keistimewaan yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Ada juga sahabat yang lain, dia tidak puasa, tidak pula sholat sebagai ahli sholat malam, tidak. Seperti Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikisahkan, ya, apa keistimewaannya? Di mana Rasulullah mengabarkan, kalau engkau ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah fulan. Lalu ada sahabat-sahabat yang kemudian meliti, apa sih amalannya? Kemudian sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dia itu ahli surga. Ya, sehingga dia sampai-sampai apa? Ada yang mendatangi rumahnya seolah-olah dia sebagai musafir, kemudian menginap di rumahnya 3 hari. Musafir kan boleh inap maksimal 3 hari. Dijamu dan melihat bagaimana keadaan. Ini sholat malam juga tidak sholat malam, ya, puasa juga tidak puasa. Lalu apa amalan istimewa sehingga dia dikatakan apa? Dikatakan masuk surga. Maka ketika ditanya, dia berterus terang, sebenarnya saya ini bukan musafir. Saya ini dikabarkan oleh Rasul bahwasanya engkau ini termasuk barang siapa yang ingin melihat penghuni surga maka lihatlah fulan. Sehingga kami ingin mencontoh, ingin melakukan hal serupa supaya kami juga menjadi penghuni surga. Apa amalan yang kau lakukan sehingga kau dikatakan demikian? Maka dia mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa kecuali, ya, kecuali apa? Kecuali saya ketika hendak tidur, hendak istirahat, saya tidak lagi ada dalam diri saya itu dendam kepada siapapun. Ya, tidak ada perasaan-perasaan yang kemudian saya ada fulan melakukan ini, fulan menyakiti saya, tidak ada lagi. Kelapangan dada, sifat memaafkan orang lain. Ya, dia lupakan semua segala kesalahan-kesalahan yang barangkali dilakukan oleh orang lain kepada. Ini termasuk keutamaan. Ya, itu memaafkan orang lain. Ya, kita barangkali di depan minta maaf, tapi di belakang awas lu nanti. Itu biasanya begitu, ya kan? Ya, biasanya begitu. Akan tapi kebiasaan orang Arab pada umumnya itu demikian. Tidak pernah mengingat kesalahan yang pernah terjadi. Bahkan itu merupakan aib apabila seorang itu mengingat kesalahan yang sudah pernah terjadi, walaupun dia tidak minta maaf. Ya. Demikian. Kemudian selanjutnya beliau meninggal dunia qila innahu tuwfiya sanah 65 Hijriyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Di mana beliau dikatakan meninggal dunia tahun 65 Hijriyah. Jadi tahun 65 setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Tidaklah beriman di sini menafikan keimanan. Di sini maksudnya apa? Maksudnya al-iman al-kamil. Bukan tidak ada iman secara keseluruhan, bukan. Tapi tidaklah sempurna iman seseorang. Bukan tidaklah seorang itu beriman. Berarti kalau tidak beriman kafir. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Tidaklah sempurna iman seseorang. Berarti imannya masih ada, tapi berkurang, tidak sempurna. Ketika dia melakukan hal yang disebutkan. Ya. Sampai mana? Sampai ketika dia menjadikan hawa nafsunya hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya mengikuti syariat Allah yang aku bawa, yang aku sampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu mengikuti, ya, menjadikan hawa nafsunya bebas, tidak tertahan oleh aturan syariat, ini masuk dalam kategori tidak sempurna imannya. Karena kan syariat ini banyak. Ada kalanya
hawa nafsu mengikuti aturan. Tapi ada kalanya yang mungkin tidak dia sukai, tidak relevan atau menurutnya ya, akhirnya dia menabrak itu. Menabrak aturan lalu mengikuti hawa nafsunya. Berarti hawa nafsunya dibiarkan menerjang apa? Aturan syariat. Nah, berarti ketika dia menerjang aturan syariat, hawa nafsunya dibiarkan menentang syariat, tidak mengikuti aturan syariat, itu berarti sudah masuk kategori tidaklah dia sempurna imannya. Ya, tidaklah dia sempurna imannya. Berarti ketika seseorang itu betul-betul menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada syariat, ya, tunduk kepada syariat, maka menjadi sempurnalah imannya. Itu demikian. Kemudian hatta yakuna hawahu. Hawa di sini maksudnya apa? Yaitu keinginannya. Katakan di sini apa? Mailuhu wa iradatuhu. Hawahu maksudnya adalah kecenderungannya, keinginannya. Itu hawa nafsu. Jadi kalau kecenderungan, keinginannya dia selalu turuti, yang tidak melihat kepada batasan-batasan syariat, berarti dia telah membiarkan hawa nafsunya tidak mengikuti aturan syariat. Maka yang seperti ini masuk kategori tidak sempurna imannya. Kalau ternyata semua syariat dilanggar, hawa nafsunya dibebaskan begitu saja, berarti dia bisa jadi masuk ke dalam kategori murtad nanti. Keluar dari keimanan sama sekali tidak beriman. Itu jika apa? Hawa nafsunya sama sekali tidak tunduk satupun aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taba'an lima ji'tu. Apa maksudnya taba'an lima ji'tu? Mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah wahyu Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Kemudian hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai hadis yang hasan sahih. Yang beliau mengatakan ruwinahu. Kami diriwayatkan kepada kami hadis tersebut di dalam Kitabul Hujjah dengan sanad yang sahih. Akan tapi di dalam syarah Ibnu Hajar, dalam syarah Ibnu Rajab rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan hada tashih minal muallif, bahwasanya ini adalah pensahih dari muallif, dari Imam Nawawi rahimahullah, itu tidaklah benar. Yang mana hadis ini sebenarnya hadis tidak sahih, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Al hadisu la yasih. Kata Ibnu Rajab rahimahullah. Dan Ibnu Rajab adalah seorang di antara hufadul hadis, ahli hadis yang merupakan murid di antara murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun demikian, ada yang mengatakan hadisnya sahih dengan sanad yang sahih, atau ada yang mengatakan tadi tidak sahih. Akan tapi kalau kita lihat secara maknanya adalah benar. Makna daripada hadis ini adalah benar. Bahwasanya manusia itu wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia wajib menjadikan hawa nafsunya mengikuti ajaran atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Walaupun tadi masalah penilaian hadis ada yang berbeda pendapat dalam masalah kesahihannya. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan faidah dan juga aqwal para ulama kita sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.